Jadi jangan kaget tiba-tiba nanti hutang Indonesia akan meningkat karena untuk BBM subsidi. Atau solusi yang selanjutnya itu mungkin harga solar bersubsidi akan naik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di diskusi bincang-bincang Haris. Dan tentunya saat ini kita diskusi terkait dengan isu nasional yang sangat lagi mengganggu di beberapa hari kebelakang ini, dan mulai 3 hari 4 hari yang lalu, yaitu terkait dengan langkahnya solar. Ya, isu ini menjadi sangat familiar karena kita bisa melihat sekarang walaupun statement dari Pertamina melalui BPH Migas dan sebagainya, Pertamina sudah mengklaim di media dan sebagainya bahwa Pertamina klaim stok solar subsidi itu aman untuk 20 hari ke depan. Tapi kenyataannya kenapa bisa langka? Ini jadi pertanyaan kita. Nah, kemudian di BPH Migas sendiri pun dari 2 hari yang lalu mereka menyebutkan bahwa BPH Migas menyebutkan solar subsidi tidak langka, namun hanya mengantri. Ini jadi aneh. Kalau nggak langka kenapa bisa antri kan? Nah, ini juga jadi statement yang konyol buat saya gitu kan. Nah, pertanyaan kita, kenapa solar hari ini antri atau mulai langka? Di beberapa daerah, di beberapa pulau yang kita baca, mungkin di televisi juga, mungkin di media televisi sudah masuk, di beberapa pulau seperti Sumatera, kemudian di beberapa pulau Jawa dan sebagainya, ini distribusi solar terganggu sehingga menyebabkan kelangkaan. Dan saat itu ketika langka, ya artinya banyak terjadi kerumunan dan terjadi antrian truk dan bus yang menggunakan solar subsidi. Nah, ada beberapa hal yang statement dari Pertamina secara resmi menyebabkan solar subsidi biosolar ini langka. Ada beberapa hal. Yang pertama, saya melihatnya dari statement tersebut, kemudian kita cross-check kembali di beberapa rilis di media dan sebagainya. Yang pertama, yang menyebabkan solar langka menurut Pertamina yaitu sudah mulai kembalinya aktivitas secara normal. Ya, memang kita lihat memang pergerakan mobilitas penduduk hari ini, baik perdagangan, jasa maupun perdagangan barang, hari ini mobilitas sudah mulai normal kembali, bukan new normal lagi tapi sudah normal. Ini dicirikan bahwa jalanan hari ini di mana-mana sudah mulai banyak yang macet, terutama di kota-kota besar. Jalan tol juga sudah mulai sangat penuh dengan truk-truk dan bus-bus, terutama truk yang mengangkut barang dan jasa ya, baik kargo baik kargo yang mengangkut barang kiriman maupun barang yang terkait dengan kebutuhan pokok dan sebagainya. Sehingga ini membuat mobilitas semakin meningkat, dan otomatis bus dan truk ini membutuhkan bahan bakar yaitu biosolar. Nah, di mana biosolar kita masih sangat murah harga biosolar, kita masih di angka kurang lebih masih 6.000 kurang, masih 5.700 kalau tidak salah harga biosolar. Ini tentunya bukan harga pasar karena harga tersebut disubsidi oleh pemerintah. Sehingga ketika biosolar ini langka dan pemerintah melalui Pertamina ini tentunya ingin mengadakan solar kembali, beban terkait dengan APBN ini akan meningkat. Beban APBN meningkat karena ini solar yang diberikan itu solar bersubsidi. Kalau mengikuti harga solar secara harga pasaran, itu harga biosolar tentunya sudah di angka 7.000 sampai 8.000 rupiah, bahkan bisa lebih. Nah, artinya ada sekian ribu rupiah per liternya disubsidi oleh pemerintah. Artinya jika yang menggunakan itu merupakan menggunakan subsidi ini tepat pada sasaran, ini tentunya tidak akan jadi masalah. Nah, menurut Pertamina selanjutnya ada penyalahgunaan. Nah, penyalahgunaan yang menggunakan BBM jenis biosolar subsidi ini. Nah, biasanya di sini dia menjelaskan ada mengacu pada peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 ini terkait ketentuan transportasi yang bisa dan tidak bisa menggunakan solar subsidi. Nah, adapun dalam blade itu mobil pengangkut hasil tambang dan perkebunan, nah di sini kategorinya
hasil tambang dan perkebunan dengan roda lebih dari 6 tidak bisa menggunakan solar subsidi. Saya ulangi di sini, melalui Perpres ini nomor 191 tahun 2014 ya, terkait transportasi yang bisa dan tidak bisa menggunakan solar subsidi. Salah satu aturannya yaitu mobil pengangkut hasil tambang dan perkebunan dengan roda lebih dari 6 tidak bisa menggunakan solar subsidi. Nah, ditemukan di sini dari statement dari Pertamina, di sini ditemukan ada yang menyalahgunakan terkait dengan industri dan pertambangan dan perkebunan ini, mereka menggunakan solar subsidi. Nah, tentunya permintaan yang hari ini tadi sudah meningkat dan sebagainya, ini tentunya akan menjadi sebuah kelangkaan. Karena orang akhirnya banyak yang menggunakan solar subsidi dan itu ternyata memang tidak diperbolehkan. Nah, kemudian Pertamina sendiri secara resmi di dalam konferensi persnya mengatakan bahwa penyaluran untuk kuota di tahun 2022 ini di bulan Februari sudah melebihi kuota. Kuota sekitar 10% dari yang seharusnya 2,27 juta kiloliter. Di bulan Februari sudah melebihi target yaitu 2,49 juta kiloliter. Nah, artinya untuk Februari sudah melebihi batas dan akhirnya Februari sudah melebihi batas, kuotanya akan menggunakan kuota yang digunakan untuk di bulan Maret. Nah, sedangkan bulan Maret juga hari ini kuotanya sepertinya sudah habis, sehingga terjadilah kelangkaan solar dan antrean bus dan truk. Nah, kebetulan beberapa hari yang lalu, bahkan semalam ya, kemarin malam, saya pulang dari luar kota, di perjalanan di beberapa SPBU ini banyak terjadi antrian solar. Dan dari beberapa hal yang coba waktu saya juga mengisi BBM, sempat diskusi atau sempat bertanya kepada para supir bus dan truk tadi, ternyata mereka mengantri sangat cukup lama. Bahkan ada yang sudah mengantri 4-6 jam. Bahkan kalau saya baca di berita, ada yang mengantri 8 jam mereka antrian solar. Ini menjadi sebuah fenomena yang sangat membahayakan. Karena apa? Kalau solar langka, akan terganggu distribusi barang dan jasa. Sehingga apa yang akan menjadi dampaknya? Yaitu memicu inflasi dan terganggunya distribusi. Kita tahu kalau inflasi itu dipicu inflasi sangat tinggi dan sebagainya, maka harga barang akan naik. Semua harga komoditas akan naik, terutama komoditas barang-barang yang didistribusikan melalui tadi truk dan bus tadi yang menggunakan bahan bakarnya solar subsidi tadi, biosolar tadi. Nah, menurut di sini saya mengutip dari Economic Center of Reform on Economics atau disebutnya KUR Indonesia, Yusuf Rendy dalam sebuah konferensi persnya dia bilang bahwa secara teoritis menjelaskan kelangkaan suatu barang akan diikuti dengan permintaan yang juga akan meningkat. Nah, hal ini secara teoritis dapat bermuara pada peningkatan harga barang tersebut. Nah, tentunya indikasi ini sudah kita bisa lihat, apalagi ditambah di bulan Maret akhir ini dan besok di awal April kita memasuki bulan Ramadan. Dan setelah bulan Ramadan yaitu kita menantikan Hari Raya Idul Fitri, di mana kita sudah mengetahui Presiden Joko Widodo sudah memperbolehkan mudik. Nah, jika memperbolehkan mudik, ini artinya akan terjadi peningkatan kebutuhan juga untuk permintaan solar atau BBM subsidi. Nah, pertama itu. Yang kedua, kita mengetahui secara pasti bahwa kebutuhan di bulan suci Ramadan, di bulan Ramadan itu permintaan biasanya komoditas bahan pokok ini meningkat. Nah, sehingga ketika permintaan meningkat dan barangnya belum ada atau langka karena terganggu distribusinya terganggu, maka ini akan memicu kenaikan harga barang lagi di bulan Ramadan ini. Tentunya yang memberatkan ya akan otomatis efek dominonya kembali pada rakyat, akan dibuat pusing atau dibuat tidak nyaman dengan angka yang luar ini. Nah, kemudian efek lain terkait dengan selain solar di BBM ini yaitu diprediksi harga Pertamax akan naik. Dan gak kira-kira
Kalau harga Pertamax ini diperkirakan akan meningkat dari harga yang hari ini 9.000 per liter akan naik di angka 16.000 per liter. Ini harganya jauh di harga Pertamax Turbo. Ya kan? Kalau ini terjadi angka Pertamax itu meningkat ke 16.000, akan beralih lagi orang yang biasa menggunakan Pertamax akan menggunakan Pertalite. Premium sudah tidak ada. Ini hebatnya Pak Jokowi ya. Zaman dahulu, zamannya Pak SBY dan zaman sebelumnya, harga BBM naik, premium naik, 800 rupiah naik aja demonya berhari-hari, berminggu-minggu. Sekarang premium tidak ada. Teman-teman sadar nggak hari ini? Kita udah bergeser secara tidak langsung, bergeser kebiasaan, sedikit-sedikit tidak ada premium. Akhirnya sekarang banyak orang menggunakan Pertalite dan Pertamax. Nah, Pertamax harganya naik, otomatis orang akan beralih kepada Pertalite yang sebagian besar, sebagiannya masih disubsidi oleh APBN. Nah, kita bisa membayangkan juga dengan distribusi barang dan jasa tadi di bulan Ramadan meningkat, ditambah akan ada arus mudik yang sangat besar, kebutuhan BBM akan meningkat, Pertamax harganya mahal, kembali orang ke Pertalite, akan menyebabkan Pertalite juga akan langka. Nah, ini akan menjadikan sebuah fenomena membahayakan kebijakan. Nah, ini juga harus diantisipasi oleh pemerintah melalui Pertamina, kemudian melalui BUMN dan sebagainya. Kebijakan ini terkait dengan solar dan harga Pertamax ke depan. Nah, ada berapa misalkan solusi yang bisa kita yang bisa kita sama-sama diskusikan dari beberapa para tokoh dan akademisi yang menyebutkan ahli terkait dengan ahli ekonomi energi dan sebagainya. Mereka menyebutkan bahwa salah satu masalah yang menjadi hambatan kita yaitu terkait dengan penataan distribusi solar, penataan distribusi BBM. Kenapa distribusi kita perlu ditata kembali? Yaitu terkait dengan stok di masing-masing SPBU. Hari ini kita masih ada single player, pemain utama yaitu distribusi masih dimainkan oleh Pertamina langsung. Sehingga ini akan menyebabkan inefisiensi atau tidak efisien. Kenapa? Karena masih ada satu single player saja, sehingga kita masih mengandalkan Pertamina menjadi distributor, mereka produsen, kemudian distributornya juga utama. Sehingga ketika monopoli ini bermain, distribusi solar ini masih dimonopoli, ini akan menimbulkan inefisiensi dan pelayanan buruk kepada konsumen. Ini sudah terbukti. Kita kebayang kalau Pertamina ini tidak bisa membuat buffer stock atau memiliki buffer stock yang cukup di SPBU, ini akan mengganggu pasokan, akan mengganggu distribusi sehingga akan menjadi kelangkaan, dan inilah memperparah keadaan yang hari ini. Sampai hari ini saya pantau sampai hari ini di SPBU ini masih terjadi antrian-antrian terkait dengan truk dan bus yang menggunakan solar subsidi. Semoga Pertamina bisa segera mengantisipasi ini, bisa buffer stock terkait dengan solar, terutama kebutuhan di bulan Ramadan dan Idul Fitri ke depan. Dan tentunya ini akan menambah beban APBN karena ini akan subsidi. Jadi jangan kaget tiba-tiba nanti hutang Indonesia akan meningkat karena untuk BBM subsidi. Atau solusi yang selanjutnya itu mungkin harga solar bersubsidi akan naik harganya. Itu saja mungkin tuh yang akan menjadi solusi, APBN meningkat hutangnya, atau untuk meringankan bebannya maka subsidi solar harganya dikurangi sehingga akan terjadi kenaikan harga untuk solar subsidi atau tadi Pertamax dan sebagainya. Semoga pemerintah bisa menemukan solusi-solusi terbaik dan kebijakan-kebijakan terbaiknya, dan masyarakat tidak mengalami lagi kesulitan, terutama antrian solar dan distribusi barang dan jasa ini bisa kembali lancar pada hal semula. Atau jangan-jangan ini kaget ya, awalnya kemarin pandemi tidak banyak orang yang bergerak, tidak banyak orang yang mobilitas gitu, tiba-tiba sekarang udah mulai normal, banyak orang mobilitas, akhirnya kagok gitu atau panik ya, sehingga terjadi orang yang banyak yang membeli solar dan sebagainya karena distribusi, akhirnya sekarang malah tidak bisa diantisipasi stoknya. Jangan-jangan seperti itu. Tapi mudah-mudahan juga bisa segera selesai oleh pemerintah. Itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada salah dan hilafnya. Sampai ketemu di kesempatan, dan sampai ketemu di Bincang-Bincang Haris dalam tema yang lainnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.